Shalom, selamat pagi. Welcome to Early Morning Devotion. Mari sama-sama kita hari ini memuji Tuhan. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal, kasih-Mu sempurna, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ketika ku mencari-Mu, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Di setiap musim hidupku Tuhan, ku berterima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu yang terbaik, Kau selalu yang terutama. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita masih berjumpa kembali di ibadah pagi. Mari saat ini sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan sama-sama mengawali hari kita dengan makanan rohani yang bergizi bagi kita semuanya. Mari kita akan coba renungkan sama-sama pagi hari ini. Kita buka dulu di dalam Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara boleh lihat di layar, nanti saudara bisa baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah ayat ini menjadi sebuah awalan atau dasar atau fondasi bagi kita semua pagi hari ini. Dan di ayat ini mengatakan bahwa kalau kita masih ada, ya kan, kalau hari-hari ini yang dipusingkan kan bukan lagi penyakitnya, tetapi yang ditakutkan adalah aduh besok masih ada enggak ya? Entah karena terserang penyakit atau apa, kok nampaknya dunia ini akan segera berakhir ya. Tapi saudara, di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa selama kita masih diberi kepercayaan hidup, kalau tadi malam kita tidur dan paginya masih Tuhan percayakan nafas kehidupan saudara, kita patut untuk bersyukur. Bahkan Mazmur mengingatkan kita menyanyi bagi Tuhan selama kita hidup. Menyanyi bukan enak atau tidaknya suara, tetapi menyanyi berbicara mengenai hati yang memuji Tuhan, hati yang bermazmur. Dan dikatakan di kalimat berikutnya, aku hendak bermazmur bagi Allahku. Perhatikan, aku hendak bermazmur bukan nyanyian yang indah, tetapi hati yang bermazmur. Apakah pagi hari ini saudara mengawali hari Anda dengan bermazmur atau mengawali hari Anda dengan kekhawatiran, dengan rasa cemas atau dengan rasa deg-degan? Mari pagi hari ini kita ikuti apa yang firman Tuhan ingatkan, bahwa kita selagi masih hidup, selagi masih ada, mari kita menyanyi bagi Tuhan dalam artian bermazmur, hati yang mengucapkan syukur. Dan pemazmur mengatakan, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Dan biar mazmur kita itu manis didengar oleh Tuhan. Betapa senangnya apabila orang yang kita kasihi bermazmur atau mengeluarkan kata-kata yang indah kepada kita. Tentunya dengan makna yang baik ya, bukan untuk dengan ada maksud tersembunyi. Kata-kata yang manis, kalimat yang indah, betapa senangnya. Apalagi Tuhan kita. Ketika Tuhan kita tahu bahwa apapun kondisi kita, tetapi kita tetap memilih untuk bermazmur. Kita tetap memilih untuk mengucapkan syukur. Oh, betapa girangnya Tuhan kita. Betapa bersukacitanya Tuhan melihat anak-anaknya tetap percaya kepadanya dalam situasi apapun. Ayat ini mengatakan, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Dan biar ayat ini mengawali, ada beberapa ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan biar seperti beberapa tahun yang lalu kita pernah belajar mengenai berjalan bersama dengan Tuhan. Biar pagi hari ini perjalanan kehidupan kita itu bersama dengan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan seperti yang pernah tercatat di Alkitab. Ketika ada Tuhan yang menyertai, semuanya baik-baik saja. Tetapi tanpa Tuhan, semuanya porak-poranda, semuanya amburadul, semuanya tidak ada yang benar. Nah saudara, coba kita lihat sekarang Mazmur pasal pertama ayat yang pertama. Apa yang Mazmur katakan di ayat yang pertama dari pasal yang pertama?
Dikatakan demikian, ini berbicara mengenai orang yang prinsip hidupnya memilih untuk berjalan bersama dengan siapa. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ini ada 3 hal yang harus kita artikan, kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau hari-hari ini kita bisa terjemahkan, nasihat orang fasik itu adalah broadcast yang kita terima di media, entah jelas tidak sumbernya, betul tidak sumbernya, atau bermakna, atau menghasilkan sesuatu positif atau tidak. Dan orang fasik ini sebetulnya orang yang tidak pintar tetapi merasa pintar. Bahkan di bahasa Indonesia, di pelajaran kita tahu bahwa kalau tong kosong itu nyaring bunyinya. Kalau orang yang tidak pintar itu dia akan berusaha mengatakan segala hal. Justru malah memperlihatkan bahwa tidak ada isinya. Tetapi kalau air itu tidak beriak, berarti airnya itu dalam. Karena air beriak tanda tak dalam. Ya kan? Nah, pagi hari ini, apakah saudara masih mau berjalan menuruti nasihat orang fasik? Hari-hari ini mungkin kita tidak ketemu secara fisik, tetapi kita ketemu secara sosial, kita ketemu secara media, ya, social networking dan sebagainya. Dan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau yang tidak menurut nasihat orang fasik. Mendengar boleh, input boleh, menjadi sebuah informasi. Dan kalau saudara mengerti dunia intelijen zaman sekarang itu bermainnya adalah information gathering. Mengumpulkan informasi. Tetapi tidak semerta-merta informasi yang mentah itu langsung dijadikan data yang disampaikan kepada pemimpin dan sebagainya. Karena nanti bisa salah tafsir. Oke, saudara boleh menerima informasi apapun, tetapi saudara harus cross check. Saudara harus cek sehingga itu tidak menjadi berbahaya bagi kita, ya kan? Banyak sekali informasi yang sedang beredar. Contohnya mengenai obat-obatan, ya kan? Harusnya obat ini dipakai untuk ini, tetapi digunakan dalam masa ini. Contohnya, saya tidak akan sebutkan. Nah, mungkin baik karena ada efeknya. Tetapi kita harus cross check dulu. Makanya firman Tuhan tetap mengingatkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dengar boleh, 100% percaya, cross check dulu. Ya kan? Karena tidak semua orang pintar dalam melemparkan informasi. Kadang-kadang informasi yang kurang tepat bisa dilemparkan. Maka kita yang harus bisa pilah-pilah, saudara, informasi yang kita terima. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita semua sudah paham ini dari kecil, bahwa kalau Tuhan dan dosa itu tidak akan pernah bisa bersatu. Karena dosa itu adalah dari iblis. Dan Tuhan itu tidak bisa berdosa atau tidak bisa bergaul dengan dosa. Tuhan hanya bisa menebus dosa, memulihkan kita, menggantikan posisi kita sekali untuk selama-lamanya. Tetapi kita yang harus tetap memastikan diri, seperti nasihat ini, kita memastikan diri kita untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Saudara, berdosa itu bukan hanya dosa yang berat-berat. Sebenarnya tidak ada dosa berat ringan. Dosa semua sama. Mau dosa mencuri uang di bank atau dosa mencuri lemper di warung itu sama-sama dosa. Jadi firman Tuhan mengingatkan, baiklah kita tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Dalam artian mungkin menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan sendiri atau dalam hal-hal yang lainnya. Termasuk mungkin dalam berpikir kita juga bisa berdosa.
Mungkin kita kok belum kunjung sehat, belum kunjung diberkati. Kita bisa ngeresulo, kita bisa merengek, atau kita bisa protes pada Tuhan. Hati-hati, Anda bisa jatuh dalam dosa. Saya pun juga bisa, karena kita semua manusia yang punya natur dosa. Oleh karena itu senantiasa diingatkan waspada ketika kita berjalan, ketika kita menjalani kehidupan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Firman Tuhan juga mengingatkan bertobat itu artinya berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat. Jadi kita berbalik dan kita tidak berjalan di jalan orang yang berdosa. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini sangat penting, sebab hari-hari ini mungkin banyak hal-hal yang dibatasi sehingga kita punya lebih banyak waktu nganggur. Dan biasanya, saya tidak menuduh Anda, tetapi biasanya kalau kita nganggur itu paling enak kalau kita ngerasani. Paling enak kalau kita itu membicarakan seseorang gitu ya. Tapi saya harap kita semua tidak membicarakan seseorang atau siapapun, tapi lebih baik membicarakan firman Tuhan. Ini prinsip. Saya tidak sok rohani, tapi ini prinsip. Kita membicarakan firman Tuhan, kita membicarakan apa yang bisa kita kerjakan supaya bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya kan? Karena apa? Kalau yang kita kerjakan adalah pencemooh, kita duduk dalam, kalau yang kita kerjakan adalah mencemooh dan kita duduk di dalam kumpulan pencemooh, firman Tuhan mengatakan kita bukan orang yang berbahagia. Justru yang kita kira kalau kita mencemooh seseorang kita lega, firman Tuhan mengatakan kita bukan orang yang berbahagia. Bagaimana supaya kita berbahagia? Kata Mazmur 1 ayat 1, 3 hal ini tadi. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari, kita tidak ada yang sempurna. Tapi pagi hari ini mari kita berlomba-lomba untuk melakukan firman ini. Kita berlomba-lomba untuk bisa membuat diri kita jadi lebih baik, jadi lebih berguna, baik itu bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, gimana saya melakukannya? Tidak kuat saya melakukannya. Memulainya bagaimana? Saya tidak bisa. Coba kita lihat Mazmur 25 ayat yang kelima. Mazmur 25 ayat yang kelima. Yang saya sampaikan ini semua ada hubungannya. Nanti kita akan lihat hubungannya. Mazmur 25 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Nah, dengarkan saudara. Bawalah kita berjalan dalam kebenaran-Mu. Berjalan dalam kebenaran berbicara mengenai sesuatu yang kita lakukan. Bukan sesuatu yang hanya kita dengarkan, tetapi kita lakukan. Bisa dalam daily activities, kegiatan sehari-hari. Kita berjalan di dalam kebenaran. Dan ajarlah aku. Karena Tuhan itu suka mendidik anak-anaknya. Tuhan itu suka mendidik kita. Tetapi dia dengan cara yang halus. Dengan cara yang baik mengingatkan melalui Roh Kudus. Gentle spirit, roh yang lembut. Dan ayat ini mengatakan, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, apa hubungannya saudara? Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kalau kita coba renungkan, menantikan Tuhan itu gimana caranya? Apakah hanya berdiam diri sambil membuka mulut, membuka mata? Enggak. Menanti-nantikan Tuhan dengan cara Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Menyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Allah kita. Kita terus naikkan ucapan syukur dalam segala keadaan. Dalam situasi apapun, ucapan syukur senantiasa dinaikkan. Dan kita nantikan pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan membawa kita dalam jalan kebenarannya. Sehingga apapun yang kita tidak mampu, Tuhan tuntun. Saudara perlu catat, bangsa Israel itu sebetulnya
tidak akan pernah mampu keluar dari tanah Mesir. Bayangkan, di depan ada laut, tetapi di belakang ada pasukan Firaun. Kalau tidak ada Tuhan, habis. Setelah itu, mereka berada di padang gurun. Mereka merasa bahwa mereka tidak dipelihara oleh Tuhan. Kenapa kok aku menderita seperti ini? Mungkin mereka tidak menghadapi pandemi di padang gurun. Tetapi mereka menghadapi situasi yang membosankan. Situasi yang mungkin berhadapan dengan kematian juga. Mereka bosan, kok datar sekali hidup ini. Mereka tidak mengerti bahwa selama itu Tuhan menyertai mereka. Selama itu Tuhan melindungi mereka. Sampai suatu saat dari mulut mereka sendiri, mereka mengatakan, aduh lebih baik mati di Mesir, balik Mesir, daripada terlontang-lantung di padang gurun. Dan rupanya Tuhan mendengar keinginan mereka. Sebagai Tuhan yang adil, sebagai Tuhan yang baik, Tuhan menunjukkan pada bangsa Israel, oke, coveringku aku angkat, coba lihat apa yang terjadi. Dan betul, ketika covering itu diangkat, yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya, kalajengking ular berbisa, itu keluar menyerang mereka. Dan mereka pun panik, dan akhirnya mereka pun sadar, dan Tuhan menyuruh Musa mendirikan sebuah patung ular tembaga. Barang siapa yang melihat itu, maka akan dipulihkan, ditahirkan. Saudara, mari kita sadari bahwa dalam perjalanan kehidupan ini tidak ada pilihan lain selain mengucap syukur. Selain ketika kita berjalan, selama kita hidup bermazmur, menyanyi bagi Tuhan, tidak memilih untuk mendengarkan nasihat orang fasik. Saudara perlu tahu bahwa salah satu faktor yang paling dominan di dalam pandemi COVID-19 ini adalah ketika imun seseorang itu turun. Maka bagaimana salah satu memastikan supaya imunnya tidak turun? Bahagia, sukacita. Kalau diri kita tidak bisa kita sebabkan untuk bersukacita, kalau tidak ada lagi alasan untuk bersukacita, lihat kan tidak ada pilihan lain. Bersukacita karena Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak ada situasi di mana Tuhan tidak bisa menolong kita. Tidak ada kondisi yang kita terjerembab atau terjatuh di mana Tuhan tidak bisa memulihkan kita. Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan kita. Nah, bagian kita hanya melakukan apa yang firman Tuhan nasihatkan. Kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Dan kita senantiasa menyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Allah kita. Dan kita memilih untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur katakan, tetapi orang yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Goalnya kita pengen berhasil. Tetapi dinasihatkan jangan duduk di sekeliling atau di kumpulan orang fasik, nasihat orang fasik, pencemooh, jalan orang berdosa. Tapi sukai Taurat Tuhan. Ketika hati merasa berat, ada firman Tuhan kok. Ketika hati merasa tidak nyaman, ada puji-pujian yang bisa kita naikkan. Ada worship moment, ikuti ibadah online. Nah ini juga bagi kita semua saudara. Ayo kita usahakan senantiasa ikut ibadah online. Bukan untuk kami gereja, tetapi untuk Anda. Karena kita semua butuh hadirat Tuhan. Kita semua butuh roh kita ini diberi makan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa berjalan di dalam rencananya Tuhan. Firman Tuhan, puji-pujian adalah bahan bakar untuk mendorong kita bisa berjalan dalam rencananya Tuhan. Saya tidak akan berpanjang dan biar renungan pagi hari ini boleh
menyegarkan kita semua, mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita yang harus senantiasa mengerti pagarnya. Apa yang tidak boleh, yang sebaiknya tidak kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Kita semua sudah belajar. Ayo kita menyanyi bagi Tuhan, jiwa kita bermazmur bagi Allah kita. Dan niscaya Allah yang hidup itu akan menolong kita semua. Yesus pasti menolong kita semua. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Dan di dalam nama Yesus, turunlah berkat, damai, sejahtera, sukacitamu atas kami semua. Kami semua sehat diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dan kami selalu berdoa senantiasa bersatu hati. Dalam nama Yesus, virus-virus corona dihancurkan dalam nama Yesus. Pandemi ini akan segera berakhir. Karena Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdiri bersama saudara-saudara kami yang sedang terkena atau terdampak oleh pandemi ini. Tuhan, Engkau akan memusnahkan segala virus-virus yang tidak benar ini. Kami berdoa dengan penuh iman percaya. Kami percaya apapun yang sedang kami hadapi, Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini dengan penuh mazmur, pengucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.